Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita matematika. Dan kali ini kita akan membahas mengenai debit ya. Apa sih itu debit? Nah, tentu nantinya materi kita hari ini sangat berkaitan dengan materi-materi kita sebelumnya. Sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai satuan waktu, kemudian yang baru saja kemarin ya, satuan volume. Nah, hari ini debit akan sangat berkaitan ya. Debit itu akan sangat berkaitan dengan satuan-satuan yang telah kita pelajari. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi di sini kita nanti akan banyak bersinggungan dengan volume juga waktu. Dan debit ini khusus dipergunakan untuk zat cair ya. Jadi seperti air, kemudian mungkin oli yang cair-cair seperti itu ya. Nah, kemudian anak-anak, pengukuran debit dapat kita hitung dengan persamaan sebagai berikut. Jadi nanti dalam menghitung debit kita akan mengenal yang namanya segitiga DVW ya. Kalau kemarin ya kita pernah mempelajari tentang jarak ya. Kalau jarak itu kita ada segitiga Jokowi, JKW. Nah, kalau misalnya debit ada segitiga DVW ya. Dimana D itu adalah debit, V adalah volume, dan W adalah waktu. Cara menghitungnya nanti sama dengan jarak ya. Ketika yang dicari adalah D misalnya, ya kan, yang dicari adalah D, maka V dibagi W atas bawah ya, volume dibagi waktu. Ketika yang dicari adalah debit, maka volume dibagi waktu. Nah, ketika yang dicari adalah volume ya, maka yang tidak kita arsir ya, yang bawah cari volume, maka kalau bersampingan bagaimana? Seperti yang jarak waktu itu? Iya, dikali ya, berarti debit dikali waktu jika yang dicari volume. Dan yang terakhir, jika yang dicari waktu, maka nanti volume dibagi debit ya. Yang dicari waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, ini nanti akan kita pelajari di dalam masalah debit ya. Tapi sebelumnya kita akan mengenal mengenai satuan debit. Kan kalau kita udah tahu satuan waktu ya, seperti detik, ada jam, ada menit ya. Kemudian ada juga satuan volume ya, karena kita akan pakai volume dan waktu ya. Seperti yang kita sudah tahu ya. Di sini satuan waktu itu ada detik, menit, jam ya, yang biasa kita gunakan. Kemudian kalau satuan volume itu ada sentimeter kubik, meter kubik, kemudian ada liter ya, kemudian ada desimeter kubik dan sebagainya. Nah, sehingga karena kita di dalam debit ini menggunakan volume dan waktu, maka satuan debit adalah contohnya liter per detik gitu ya. Atau ada juga sentimeter kubik per menit, atau ada juga liter per jam, atau meter kubik per jam, seperti itu dan seterusnya. Ini adalah satuannya debit ya, karena di dalam debit itu ada volume dan ada waktu. Jadi satuannya ada satuan waktu dan volumenya seperti ini, liter per detik dan sebagainya. Nanti menggunakan yang mana satuan debitnya?
itu tergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Nanti kita akan coba dalam perhitungannya ya anak-anak. Yang penting awal-awal kalian mengenal ini terlebih dahulu. Nah, contoh dalam penerapan satuan debit ini misalnya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. Nah, artinya dalam waktu 1 detik keran tersebut mengeluarkan air 2 liter. Ingat ya, konsepnya sama seperti kita mempelajari jarak pada waktu itu. Jadi per jam itu kan berarti per 1 jam. Ini juga sama, per detik berarti per 1 detik. Setiap 1 detik keran bisa mengeluarkan 2 liter air. Berarti kalau misalnya 2 detik, berapa liter air yang bisa dikeluarkan oleh keran? Benar sekali, 4 liter. Kalau 3 detik, berapa air yang bisa dikeluarkan oleh kerannya? Iya, 6 liter. Jadi tinggal dikalikan ya. Karena setiap 1 detiknya keran bisa mengeluarkan 2 liter. Nah, berarti kalau mau melihat seperti ini ya, sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. Artinya setiap 1 detiknya bisa mengeluarkan 2 liter air kecepatannya. Seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini sudah dipahami mengenai apa itu debit. Nah, anak-anak, satuan debit ini ya seperti 2 liter per detik tadi, kemudian mungkin cm kubik per menit dan sebagainya, itu bisa kita ubah gitu ya. Jadi bisa kita sesuaikan satu satuan debit kita ubah ke satuan lainnya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengubah satuan-satuan tersebut. Nah, misalnya yang pertama, kita mau mengubah 1 meter kubik per detik itu sama dengan berapa liter per detik ya. Kita mau mengubah satuan debitnya menjadi liter per detik. Langkah pertama, kalian masih ingat ya kemarin kan kita habis mempelajari tentang satuan volume ya, bahwa pertama-tama kalian harus lihat dulu nih, di sini satuan volumenya adalah meter kubik, sedangkan di sini ingin diubah menjadi liter. Nah, liter ini jika dijadikan satu tangga dengan meter kubik itu sama dengan apa? Kemarin masih ingat ya, 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter kubik ya. Jadi masih terus kita pergunakan tuh kotak persamaan, kemudian tangga-tangga satuan volume, tangga-tangga bukan tangga ya, kalau misalnya waktu kan nggak ada tangganya, jadi satuan waktu, kemudian tangga satuan volume, semua masih kita pergunakan ya. Jadi karena kita sini sudah tahu bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, kita bisa ubah di sini meternya kita ubah ke dm aja karena dia satu tangga ya. Gitu. Jadi di sini kita ubah dulu yang pertama. 1 meter kubik sama dengan, dari meter ke dm berapa? Ya turun 1 tangga ya, berarti dikali 1000. Nah berarti 1 dikali 1000 dm kubik sama dengan 1000 dm kubik. Nah 1000 dm kubik ini sama dengan 1000 liter ya kan, karena kembali lagi 1 liter itu sama dengan 1 dm kubik, mereka sama, serata. Kalau dibilang liter ya sama dengan dm kubik, dibilang dm kubik boleh juga sama dengan liter gitu ya. Maka kita sudah ganti ininya ke liter. Nah karena di sini sama-sama detik, maka tidak usah dirubah lagi. Jadi hasilnya kita ketemui ya bahwa 1 m kubik sama dengan 1000 liter m kubik per detik. Maaf ya, m kubik per detik sama dengan 1000 liter per detik. Nah ini yang sudah kita ubah seperti ini ya. Ini contoh yang pertama. Jadi kita samakan dulu di sini. Kalau di sininya satuan waktunya sudah sama-sama detik, maka tidak usah kita ubah. Kita tinggal mengubah satuan ininya aja, volumenya saja ya, dari meter kubik ke liter. Sampai sini bisa dipahami ya, matematika mudah dan menyenangkan. Sekarang kita coba mengubah satuan debit yang nomor 2. Nah yang kedua adalah 1 liter per detik sama dengan
berapa liter per jam. Nah, kalau yang ini satuan volumenya sudah sama-sama liter ya, tetapi yang berbeda adalah satuan waktunya. Yang pertama detik, mau kita ubah ke jam. Detik itu tentunya lebih kecil ya daripada jam, maka nanti kita harus melakukan pembagian. Jadi seperti ini, 1 liter per detik mau kita ubah ke liter per jam. Penyelesaiannya ya, 1 liter per detik itu kan sama dengan 1 liter ya, tetap ya liternya di sini kan tetap 1 liter. 1 liter per, nah detik ke jam. 1 detik itu berapa bagiannya dari jam? Ingat, 1 jam sama dengan 3600 detik. Berarti 1 detik adalah 1 per 3600 jam ya. Jadi dia 1 bagian dari 3600 jam, itu 1 detik. Karena 1 jam sama dengan 3600 detik gitu ya. Nah, lalu kita cari sama dengan, ini kan sebenarnya masih pakai konsep pembagian pecahan nih ya. Kalau per begini kan bisa kita anggap juga sebagai pembagian ya. Masih ingat ya, per seperti ini bisa juga kita anggap pembagian. Jadi 1 liter dibagi 1 per 3600 ya. 1 dibagi 1 per 3600, kan seperti itu kalau mau kita tuliskan ya, biar lebih mudah dilihatnya ya. Nah sekarang kemudian kita ke sini ya, naik ke sini ya. 1 itu kan berarti 1 per 1 ya, biar mudah di ini kan, dikali, ingat kalau cara mencari pembagian pecahan kan dikali lalu kita balik, 3600 per 1 gitu ya. Sampai sini paham ya nak? Dari mana datangnya ini 3600 per 1? Dari 1 per 3600 yang dibalik ya. Karena kita sudah ubah bentuk operasinya, tidak pembagian lagi tapi jadinya kita kali. Maka kalau sudah seperti ini, 1 kali 3600 sama dengan 3600 per 1. Atau bisa juga kita sebut, tidak usah dipakai per satunya, 3600. Berarti 1 liter per detik sama dengan 3600 liter per jam. Nah, seperti itu. Sampai di sini semoga bisa dipahamin ya. Jadi ini adalah bentuk perubahan dari detik ke jamnya yang sebelah sini ya. Ini perubahan dari detik ke jamnya, sedangkan kalau liter dia tidak berubah. Ya kan, karena di sini tetap sama-sama liter. Nah, kemudian kita tinggal lakukan pembagian pecahan. Kurang lebih caranya seperti ini. Tapi kalau kalian bisa melakukan dengan cara yang lain, mungkin yang lebih cepat ya. Ini kan Bu Guru menunjukkannya step by step, tapi kalau kalian bisa lebih cepat dan lebih mudah kalian pahamin, ada cara lain, boleh. Ya, jadi matematika boleh menggunakan berbagai cara, yang penting konsepnya benar, jawabannya benar. Seperti itu ya anak-anak. Kita coba contoh soal yang ketiga. Nah, yang ketiga, 60 meter kubik per menit ya, sama dengan berapa liter per detik? Nah, sekarang kita coba cari ya. 60 meter kubik per menit kan bisa kita tuliskan 60 meter kubik per, ya kan, 1 menit, ya kan? Karena Bu Guru sudah berikan penjelasan di awal bahwa per menit itu berarti per 1 menit, per detik itu berarti per 1 detik, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Lalu langsung saja kita ubah, 60 meter kubik dirubah jadi liter berapa? Meter kubik ke liter berapa? Nah, kita ingat tadi ya, bahwa 1 liter itu sama dengan ini, 1 dm kubik, ya kan? Maka biar kita mudah, 1 tangga ya mengerjakannya, kita ubah saja meter kubiknya ke dm kubik. Tadi bagaimana? Dari meter ke dm turun ya. Ya kan, turun 1 tangga berarti dikali 1000. Ya, tandanya di sini menjadi 60 dikali 1000 meter kubik, ya kan? Sudah jadi
liter, dm kubik. Nah, sudah jadi dm kubik. Kenapa kita ubah ke dm kubik? Karena dm kubik itu kan sama dengan liter ya anak-anak ya. Jadi kita ubah ke dm kubik saja. Kemudian per 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Nah, bisa kita tuliskan lagi di sini. 4 ya, 60.000 dm kubik per 60 detik. Nah, karena yang diminta adalah liter, jangan lupa dm kubiknya ini kita ubah lagi ke liter. Sama saja hasilnya karena dm kubik sama dengan liter ya. Liter per 60 detik. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini jangan lupa bisa disederhanakan, maka sederhanakan. Bisa sama-sama dibagi 10 ya. Coret 1 nolnya, di bawah juga coret 1 nolnya. Sisa 6.000 per 6. 6.000 bagi 6 berapa? 1.000. Ya, maka hasil terakhirnya adalah 1.000 liter per detik. Jadi, kita kembalikan ke sini ya. Nih, kita kembalikan ke sini. Nah, maka 60 meter kubik per menit sama dengan 1000 liter per detik. Kok 1000 kecil banget sih di sini? Sini aja. Nah, 1000 liter per detik. Ini hasilnya, atau ini juga boleh. Begitu ya anak-anak. Coba sampai di sini diperhatikan dulu. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Jangan lupa ya di akhir kita sederhanakan seperti ini. Nah, kalau yang ini kan dia tidak usah disederhanakan karena kan sudah per 1 aja. 3.600 dibagi 1 hasilnya tetap 3.600. Tapi kalau ini kan 60.000 dibagi 60 hasilnya 1.000. 1.000 liter per detik. Sama dengan 60 meter kubik per menit. Seperti itu ya. Jadi sesuaikan satuan waktu dan satuan volumenya. Jika sudah sama tidak usah diubah. Contohnya seperti yang ini tadi ya. Nih, dia sudah sama-sama detik tadi satuan waktunya, maka di bawahnya akan tetap ya, nggak usah dirubah. Kemudian yang ini sudah sama-sama liter, tidak usah dirubah, dia tetap 1 liter. Tapi kalau yang contoh ketiga, dia berbeda semua ya. Satuan volumenya berbeda, kemudian satuan waktunya berbeda, maka dua-duanya harus dirubah. Ya, dirubah sampai akhirnya menjadi hasil akhirnya seperti ini. Itu kira-kira yang bisa Bu Guru sampaikan pada pembelajaran kita pada hari ini, cara mengubah satuan debit. Sekarang kita akan coba latihan di rumah ya, mengubah beberapa macam satuan debit. Selamat belajar.